Adapun alasan yang sudah saya ungkapkan tadi, para siswa adalah mereka rindu dengan keluarga. Dan pihak sekolah juga terus memberikan dorongan dan juga memberikan tenggat waktu agar para siswa ini bisa kembali ke sekolah. Nah, hingga saat ini dari 5 siswa yang kabur tadi, yang dikatakan kabur tadi, 2 diantaranya telah menyatakan akan kembali ke lingkungan sekolah. Dan mengenai hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga membenarkan ada 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 di Temanggung, Jawa Tengah yang kabur. Dirinya menyebut kelima siswa ini meninggalkan asrama sekolah karena tidak kerasan dan rindu untuk pulang ke rumah. Dan Mensos juga bilang pihaknya sudah melakukan komunikasi intensif dengan keluarga murid. Dan Mensos menyatakan 2 siswa dari 5 siswa yang kabur ini telah mengkonfirmasi untuk bisa kembali lagi bersekolah. Diketahui sekolah rakyat ini adalah sekolah yang menerapkan sistem asrama, sehingga siswa-siswa yang berada di dalamnya akan menginap di asrama dengan sistem yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Namun apa saja fasilitas penunjang sekolah rakyat yang bisa membuat mereka kerasan, sehingga kasus-kasus seperti di Temanggung ini ada 5 siswa kabur dari sekolah rakyat karena tidak kerasan di sekolah, katanya ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Kita ketahui sekolah rakyat ini juga merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dan dikatakan juga oleh Mensos jika 3 siswa lain di Temanggung tadi yang tidak ingin kembali, maka kuotanya akan diganti dengan siswa lain yang telah terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disebut siswa desil. Kami sebenarnya malam hari ini akan juga berbincang atau memperbincangkan hal ini dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sambil menunggu sambungan komunikasi kami dengan Menteri Sosial, bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan dari sekolah rakyat ini untuk membuat para siswa ini betah atau kerasan di sekolah. Mulai dari penanganan psikologis, bagaimana caranya menangani homesick atau rindu dengan rumah, rindu dengan keluarga, lalu juga ada evaluasi yang berkala untuk sistem asrama yang diterapkan yang sudah saya sebutkan tadi, karena para siswa akan diminta untuk menginap di asrama. Di sisi lain juga program adaptasi dan matrikulasi, mengingat adanya sesi matrikulasi untuk mengenalkan proses belajar mengajar. Kita juga perlu tahu apakah program ini akan diperkuat untuk membantu siswa yang bertransisi ke kehidupan asrama. Lalu ada juga pendampingan dan dukungan keluarga yang juga menjadi faktor penting seharusnya bisa membuat para siswa ini betah di sekolah. Nah, kami juga nanti akan coba tanyakan bagaimana Kementerian Sosial melibatkan orang tua atau wali dalam mendukung adaptasi siswa, terutama setelah kasus siswa yang rindu ibunya atau rindu keluarganya ini kabur dari sekolah rakyat ini. Di samping itu, soal kesejahteraan psikologis siswa juga perlu diperhatikan, dan kami akan tanyakan juga nanti mengingat kasus kaburnya siswa sekolah rakyat ini menunjukkan adanya tantangan emosional juga yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Nah, ada juga proses seleksi karena tidak semua siswa ini bisa memasuki sekolah rakyat, ada seleksi dan persiapan siswa. Nah, kami juga akan pastikan apakah proses seleksi siswa sekolah rakyat ini mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional untuk hidup di asrama, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang mungkin memiliki ikatan keluarga yang kuat. Lalu juga bagaimana memastikan bahwa siswa yang diterima ini siap dengan sistem boarding school atau asrama yang saya katakan tadi, mengharuskan mereka tinggal di asrama. Dan untuk lebih lengkapnya saat ini sudah bergabung Menteri Sosial Saifullah Yusuf melalui sambungan virtual. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Menteri sudah mendapatkan informasi ya soal ini, dan kata Pak Menteri tadi dibilang katanya nggak kerasan katanya. Apa alasan utama mereka sebenarnya selain nggak kerasan? Apakah ada alasan-alasan lain yang membuat mereka tidak betah di sekolah dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari sekolah, Pak Menteri? Jadi saya ingin menyampaikan dulu ya, saya sekarang berada di Sekolah Rakyat Oke. 10 di Inten Suweno di Cibinong. Oke. Di Bogor ya, Pak Menteri ya? Malam ya di Bogor, Ya. alhamdulillah. Terus yang kedua, memang tadi sudah saya konfirmasi ke Temanggung, ada 5 siswa yang kembali ke rumah dan menyatakan tidak kerasan, artinya tidak terbiasa dengan kegiatan yang sudah dirancang sejak bangun tidur sampai katakanlah tidur kembali. Kita sudah komunikasi dengan orang tuanya, dalam hal ini tentu kepala sekolah dan kepala sentra yang ada di sana, untuk mengajak dialog dan meyakinkan mereka bahwa teman-temannya yang lain bisa mengikuti dengan baik. Tapi setelah dialog beberapa hari terakhir ini, yang 2 kembali sekolah, yang 3 anaknya yang tidak mau. Orang tuanya dari 3 siswa itu juga sudah datang katanya ke sekolah untuk menyampaikan bahwa anaknya yang tidak bersedia. Orang tuanya sih sungguh sangat mendukung. Katanya betul mereka ini homesick gitu, kangen sama keluarga gitu ya Pak Menteri ya? Ya salah satunya. Oke. Nah kalau gitu pertanyaan saya selanjutnya, langkah untuk mengatasi masalah homesick ini gimana dari Kementerian Sosial? Karena ya silakan Pak Menteri. Kita memang punya kerjasama dengan dinas kesehatan setempat ya, untuk mendatangkan psikolog misalnya, untuk mengajak mereka yang biasa menangani homesick seperti itu. Ya. Dan ada yang berhasil, ya memang ada yang belum berhasil. Sebagian berhasil. Yang di sini ada 1 orang di Bogor ini yang hari pertama kedua nggak bisa tidur. Karena dia menangis terus, ingat sama neneknya. Tapi didatangkan psikolog, diajak dialog, kemudian ada kegiatan yang cukup melelahkan, malamnya mereka juga sudah bisa tidur dengan baik. Jadi ada yang kembali, tadi seperti di Temanggung itu kan ada yang kembali 2. Nah yang 3 ini masih kita coba seminggu lagi. Kalau memang seminggu lagi nanti misalnya masih belum bersedia, ya kuotanya dialihkan ya? Orang tuanya nanti kita ajak bicara lagi, dan insya Allah akan digantikan siswa lain yang sudah ngantri sebelumnya. Tapi begini Pak Menteri, kalau kita bicara soal seleksi dan persiapan siswa, apakah proses seleksi siswa sekolah rakyat ini juga mempersiapkan atau mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional untuk hidup di asrama? Karena kan tidak semua anak familiar dengan kehidupan di asrama atau boarding school ini, terutama di kalangan masyarakat miskin misalnya. Ya jelas ya, kita nggak mau pendaftaran, kita bekerja menseleksi siswa berdasarkan data. Dan data kita sesuai Inpres nomor 4 adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Berdasarkan data itulah kemudian tim pendamping dari Kementerian Sosial survei ke rumah, dialog dengan orang tuanya, diiringi oleh Dinsos setempat dan Dignas setempat. Setelah melakukan dialog, kemudian ada persetujuan dari si anak dan orang tua, baru kemudian ditandatangani oleh bupati atau wali kota atau gubernur. Setelah itu baru kita tetapkan sebagai siswa resmi dari Sekolah Rakyat Rintisan. Kira-kira seperti itu prosedurnya. Saya juga dengar kan pemerintah ini menargetkan pembangunan 100 sekolah ya di tahap awal ini ya Pak Menteri. Nah kira-kira kejadian ini memengaruhi rencana itu nggak? Oh sama sekali tidak, ini akan jalan terus. Dan ini kan semuanya nanti di bulan Juli ini ada 9.700 lebih siswa yang akan mengikuti Sekolah Rakyat Rintisan di tahun 2025-2026. Nanti di 2026 atas arahan Presiden, insya Allah sudah selesai bangunan permanen sekolah rakyat. Ya, di 100 titik itu, di mana akan menampung setidak-tidaknya 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah yang tidak kalah penting Pak Menteri, untuk
membuat mereka juga betah di sekolah rakyat ini yang menerapkan sistem boarding school. Koordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat juga ini ada pengelolaan pemerintah, campur tangan pengelolaan pemerintah daerah, untuk memastikan fasilitas-fasilitas di asrama ini juga bisa menunjang mereka beraktivitas, sehingga tidak bosan. Sudah dilakukan, Pak? Apa saja fasilitas yang diberikan? Ya jelas itu bagian dari kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi mereka secara umum sekarang ini telah mengikuti dengan baik, Oke. ya. Telah bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada 10 hari terakhir ini. Ya, apa yang disampaikan dalam pengenalan sekolah itu tentu sosialisasi tentang proses belajar mengajar. Ya. Tapi yang nggak perlu ditekankan di sini adalah penguatan disiplin siswa. Oke. Ini penguatan ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, dimotivasi untuk tetap bangga sama orang tuanya. Ya, yang ketiga mereka bisa disiplin, gitu loh. Oke. Bisa mengikuti semua jadwal yang sudah disusun, semua tata tertib yang telah dibuat, sehingga anak-anak kita itu dalam 1 hari penuh itu Ya. sudah bisa mengikuti jadwal-jadwal itu dengan baik. Oke. Baik, saya yakin juga Pak Menteri melakukan evaluasi berkala secara rutin, sehingga ya ini kan jadi harapan baru begitu Pak Menteri. Sekolah rakyat ini bagi masyarakat miskin bisa menempuh pendidikan, mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang memadai, yang lengkap, sehingga bisa konsentrasi belajar dan tentu saja outputnya adalah berprestasi. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah menyediakan waktu di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa kembali. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.